Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan anugerah terbesar dipertemukannya Ramadan, dan sudah setengah perjalanan kita lalui. Tentulah kita evaluasi hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk Ramadan sisa yang akan kita hadapi. Karena orang muslim itu tidak mungkin akan jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang pernah dilalui, sehingga akan memperbaharui baik imannya, baik amalnya untuk bekal. Dan ini adalah di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa ya, bulannya Al-Quran, bulannya Tarawih. Baik, ada beberapa informasi yang kami ingin sampaikan kepada jamaah semuanya. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam tarawih insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Fattah Rahmatullah Al-Hafiz. Beliau pengajar di Ma'had Tahfiz School Indonesia, dan beliau juga pengajar di rumah tahfiz di komplek Kafling Tugu Permai. Bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin menambah hafalannya, boleh bergabung dengan beliau yang diasuh oleh Ustadz Ali Fatoni. Kemudian untuk penceramah malam ini adalah Ustadz Toto Martono. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk esok hari insyaallah DKM Masjid Al-Ikhlas Istiqomah ya, di dalam setiap minggunya di bulan Ramadan ada kajian Islam. Insyaallah besok akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mubarak LC MPD dengan tema orang-orang yang mendapat jaminan perlindungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Maka bagi para jamaah setelah sahur, ayo kita berbondong-bondong untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang tercinta kita ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam, kemudian ditutup dengan sholat syuruk. Kemudian info yang kedua terkait dengan uang infak. Saldo tanggal 6 April tahun 2023 sebesar 12.723.500. Kemudian di tanggal 7 April pemasukan 1.190.500, pengeluaran 700.000, sehingga saldo saat ini 13.214.000 rupiah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Kami doakan semoga rizki yang diberikan kepada jamaah semuanya, karena ini nanti buat kaum muslimin juga, Allah berikan rizki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, DKM masih menyelenggarakan buka bersama sampai akhir Ramadan ya. Jadi bagi yang ingin berinfak untuk berdonasi berbuka puasa, kami selalu membuka dan terbuka untuk umum. Silahkan bagi yang ingin berdonasi menghubungi Pak Yudi dan Pak Adam Usmanto. Kemudian yang keempat, insya Allah DKM Al-Ikhlas menyelenggarakan i'tikaf ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan seperti yang sudah-sudah. Insya Allah untuk tahun ini akan lebih terbuka ya, karena yang sebelumnya ada COVID terbatas, dan insya Allah ini akan terbuka bagi siapa saja, tapi konfirmasi ke panitia ya.
panitia penyelenggara. Kemudian DKM Al-Ikhlas juga menyelenggarakan dan menyalurkan, menerima dan menyalurkan zakat fitrahnya kepada, nanti insya Allah diberikan pada mustahik, ya, mustahik di sekitar masjid dan yang berhak. Dan yang terakhir, bagi ayah maupun bunda yang membawa putra putri tersayangnya, mohon didampingi biar sholatnya sama-sama nyaman, khusyuk. Dan bagi yang membawa HP, tolong dikondisikan, karena tidak ada panggilan yang terbaik kecuali panggilan Allah. Sementara di off dulu, ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kepada Ustadz Toto Martono, mohon waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab semangat bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lebih baik dari kemarin. Sebenarnya yang harus hadir adalah Ustadz Rijal Siregar, tapi karena tadi terlalu jauh tempatnya, ada di Bogor, tidak bisa berangkat. Akhirnya kami yang ada di Bekasi disuruh cepat-cepat berangkat, sehingga kami diguyur hujan sampai di tol sebelah situ. Saya sendiri adalah adik iparnya, tapi seniornya di Gontor. Jadi kalau Ustadz Rizal Siregar tahun 2002, kami 99 awal. Untuk mempersingkat waktu, saya punya waktu berapa menit? 15 menit? 15 sampai 20 menit. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di satu rumah sakit. Ada orang yang sakit, satu kamar itu ada 2 orang, yang satu tidak ada yang nunggu, yang satu ada yang nunggu. Yang tidak ada nunggu itu sudah pakai selang yang ada di hidung itu, udah pakai oksigen. Dia meronta, sehingga terlepaslah oksigennya. Nah, karena tetangganya ada yang nunggu, yang ini nggak ada yang nunggu, maka dibenerin. Meronta kembali, meronta, terlepas kembali, dipasang kembali. Kemudian meronta, lepas kembali. Ketika mau dipasang, datang susternya ini. Abang nggak usah dipasang, sudah cukup. Kenapa? Bising kita. Selesai itu, yang meronta ini langsung berteriak. Dia meneriakkan satu kata, BANGSAT. Saya ulangi, yang diteriakkan adalah BANGSAT. Keras, selak. Kemudian dia mati. Maka yang benerin tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok begitu? Tidak lama datang ibu-ibu. Ditanya, Ibu, ini siapa? Oh, ini menantu saya, nak. Boleh saya bertanya, Bu? Oh, silakan. Apa menantu ibu ini selalu bicara kata-kata yang kotor? Oh, every day and every night, every time, setiap hari, setiap waktu, tidak lepas dari kata-kata kotor. Sampai yang ada di kebun binatang itu selalu diucapkan.
Kenapa nak? Nggak apa-apa ibu. Kemudian di rumah sakit sebelah ada orang yang selalu bergelut dalam agama. Biasa kalau kita sebut adalah Pak Mudin. Pak Mudin selalu bergelut di agama. Biasanya kalau ada yang meninggalkan semuanya Pak Mudin. Pak Mudin lagi sakaratul maut, didampingin oleh kawan kerjanya. Kawan kerjanya sampaikan, Pak Mudin, sebut Pak Mudin, la ilaha illallah, Pak Mudin, la ilaha illallah. Pak Mudin hanya mengucapkan Pak Mudin, la ilaha illallah, Pak Mudin, la ilaha illallah, Pak Mudin, la ilaha illallah. Pak Mudin akhirnya mengeluarkan kata terakhir, keluar berapa? Meninggal. Kira-kira kalau Pak Mudin mengatakan keluar berapa, apa kebiasaan Pak Mudin? Kebiasaan Pak Mudin apa nih? SDSB, togel. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u yamutu ala ma'asha alaihi, manusia akan mati dengan kebiasaannya. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, mumpung masih di 10 hari kedua sebelum kita tinggalkan Ramadan, maka cintai Allah dan Rasulnya. Lisan kita, nafas kita, detak jantung kita, kedipan mata kita jangan lepas dari zikrullah dan salawat Nabi. Masya Allah, dari mulai awal Ramadan sampai hari ini baru sekarang Al-Mukarram, saya paling senang. Jadi kalau jadi imam itu memang harus seperti itu, bergerak dulu baru Allah, supaya jamaahnya tidak curi start. Kalau imamnya sambil bergerak Allah, ini imamnya belum ruku, jamaah sudah ruku, itu banyak terjadi. Alhamdulillah, saya merasakan Masya Allah, beliau mantap. Memang harus seperti itu. Jangan sampai ketika imam belum sampai bar, makmum tidak boleh bergerak. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar, baru kita ikut bergerak. Sebelum bar selesai, jangan sampai kita bergerak. Itu namanya kita mencuri start sholat. Bahaya. Kembali kepada almar'u yamutu ala ma'asa alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita tengok diri kita. Seberapa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketakwaan kita tidak bisa dilihat dari jenggot yang panjang, tidak bisa dilihat dari jidat yang hitam, tidak bisa dilihat dari berbicara 1 jam di depan jamaah 1000, 2000, 1 juta jamaah. Apakah dia orang yang bertakwa? Oh tidak. Tidak ada jaminan, karena setelah kita sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita tidak pernah didatangi malaikat Jibril bawa sertifikat bahwasanya sholat kita diterima. Cetek, tidak ada stempel. Benar? Ada yang pernah didatangin setelah sholat, didatangin malaikat Jibril, sholat antum diterima, ini sertifikatnya? Tidak ada. Maka ketakwaan kita yang tahu, orang tidak bisa tahu. Berapa banyak ulama besar akhirnya gara-gara memandang seorang perempuan jatuh dalam kekufuran, akhirnya pindah agamanya. Banyak. Tapi banyak juga orang yang banyak dosa, di akhirnya menjadi husnul khatimah. Ada cerita 2 orang hamba, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ketika meninggal sampai di akhirat ditanya sama malaikat, apa yang kau kerjakan dunia? Ahli ibadah mengatakan, alhamdulillah kullu syai', perintah Allah ana kerjakan, larangan Allah ana tinggalkan. Terus apa yang kau mau? Surgalah. Innallaha la yukhliful mi'ad, semua ana kerjakan olas. Tamam, kata malaikat. Tanya satu lagi, anta ya akhi, ana lail wa nahar kullu ma'asi.
malam siang kerjaan saya cuma maksiat. Terus ya nggak mungkin lah saya masuk surga juga malaikat, masuk neraka juga. Ya apa boleh buat, anak mah pasrah aja, ikhlas sudah apa kata Allah lah kan gitu. Sampaikan ke Allah, ya Allah, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Bagaimana nih? Ahli ibadah masukkan ke dalam neraka, ahli maksiat masukkan ke dalam surga. Kaget malaikat, kok bisa begitu? Ahli maksiat ridho dengan ketentuanku, dia sadar kesalahannya dan dia ridho mau dimasukkan neraka. Ya memang begitu harusnya, terserah Allah saja. Ikhlas sudah, karena ikhlas masuklah dia ke dalam surgaku. Terus ibadah ini, ahli ibadah kenapa masuk neraka? Ya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, aku tidak pernah mengingkari janjiku wahai malaikat, tapi orang ahli ibadah ini lupa. La haula wala quwata illa billah. Dia bisa sholat karena izinku, dia meninggalkan maasi karena izinku, bukan karena dia. Ternyata dia punya kesombongan. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibriya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir jauh dari kata-kata sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba. Kam min masyhurin fil ard majhulun fis sama. Berapa orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit Allah. Wa kam min majhulin fil ard masyhurun fis sama. Dan berapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia, datangnya nggak dicari, bahkan kalau nggak datang nggak ada masalah, lebih baik dia nggak datang, tapi masyhur fis sama, terkenal di langit Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Hanya kita yang tahu. Yang paling bertakwa tidak pernah suuzon kepada orang, selalu tawadhu, ikhlas. Apa yang terjadi memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebenarnya saya harus off di rumah, sholat tarawih dengan keponakan-keponakan santai. Ternyata Ustaz Jadir pun, beliau kakak ipar saya, tapi saya seniornya di Gontor, jadi masih panggil saya Mas. Nah, itu loh. Jadi Ustaz Rijal itu kakak ipar, saya adik ipar, tapi karena kita senior di Gontor, Ustaz Rijal masih manggil kita Mas. Mas, tolong bantu saya. Terpaksa kita harus berhujan-hujan ria. Ini sedikit basah. Memang Allah menentukan itu. Maka mari, man lam yashkur ala na'mai wa lam yardu ala al-qada'i wa lam yasbir ala al-bala'i falyakhruj min tahtil ardi falyatrub rabba siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak bersyukur dengan nikmatku, dan tidak sabar dengan ujianku, kata Allah, keluar dari bumiku dan minta kepada Tuhan selain aku. Allahu Akbar. Allah itu rahim, tapi kalau sudah marah diusir kita. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Ramadan tahun ini Allah catat menjadi hamba-hamba yang muttaqin, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan kita akan bertempur 11 bulan setelah Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sesuatu yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan orang pintar, kami juga bukan orang yang paling bertakwa, tapi hanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mari sama-sama kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan harta kita, jiwa kita, nafas kita hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridho dengan kita dan kita pun ridho dengan ketentuannya. Akhirnya kita dirindukan oleh Rasulullah SAW, bisa berkumpul dengan keluarga kita, anak kita bersama Rasulullah di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.